Hello, Assalamualaikum. Baiklah, tiba masanya untuk Suara Serumpun edisi hari ini untuk episod yang ke-7 Nazira. Ya, bersama saya Nazira dan Ziana Nasir, dan hari ini kita bersama juga penerbit kita Nurhayati Yaakob di Malaysia, dan di antara digital media Harry Dwinanto. Rakan kita di sana siapa hari ini, Ziana? Okey, kita ada Nita dan Demi waktu ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ziana Nazira. Ya, akhirnya kembali Ya. pada yang asal Nita Kembali dan lagi. Kembali lagi. beberapa minggu sebelum ini anda dipisahkan. Sekejap Nita dengan Danti, sekejap Demi dengan Danti. Kan mana pergi Danti? Kenapa Ya. tidak ada? Ya, sudah berapa episode ya kita kembali lagi bersama. Kembali lagi rindu juga sih orang-orang Demi. Hari ini kita macam merancang sama-sama pakai baju merah Ya. gitu. Oh, ya. Seakan-akan macam tu. Seakan-akan. Okey. Nazira, kita mulakan dengan laporan berita tapi bukan dari Malaysia. Kita mulakan rakan kita dulu. Kita mulakan di sana dulu. Boleh? Nek Demi, Boleh Ziana Nita, dan Nazira. silakan. Okey. Ya, untuk berita pertama ada kabar bahagia nih Ziana dan Nazira. Ya, apa yang Yaitu bahagia Royal tu? Wedding. Ya. Ya, Royal Wedding. Oh, Jadi okey. jadi kabar bahagianya datang dari putra Presiden Jokowi yang akan menikah 3 hari lagi. Yaitu Kaisang Pangarep. Dia akan melepas lajangnya pada Sabtu 10 Desember dengan wanita pilihannya yaitu Erina Gudono. Ya, dan acara pernikahan ini juga, Kaisang dan Erina ini direncanakan akan dibagi menjadi beberapa sesi nih. Sesi akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 10 di Pendopo Agung Kedaton Ambarukmo, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Lalu kemudian untuk tasyakurannya atau mungkin resepsinya mungkin ya, ini akan diadakan di Pura Mangkunegaran Solo tanggal 11 dari pagi hingga malam. Nah, secara sejarah, Pendopo Pura Mangkunegaraan dipilih karena pernah digunakan sebagai tempat acara perkawinan dari Pangeran Kanjeng Gusti Adipati Mangkunegoro ke-7. Waktu beliau mempersunting Gusti Kanjeng Ratu Timur, putri dari Hamengkubuwono ke-7 di Yogyakarta. Wah, berarti tempat Wah. pernikahannya juga ini nggak sembarang ya, karena memang tempat yang mungkin bisa dibilang sakral ini juga, yaitu adalah Pura Mangkunegaran ini banyak sejarahnya. Ya dong, pastinya acara tersebut juga banyak keunikannya nih Ziana dan Nazira. Nah, seperti ada wayang orang ya, dan terus pesta dansa. Nah, di pernikahan ini juga melibatkan para tukang becak nih. Nah, media yang meliput pun diberikan batik khusus nih agar seragam ya. Iya. Dan para tamu pun diingatkan untuk tidak perlu membawa kado. Iya, dan juga uniknya juga, meskipun berbeda dengan acara-acara pernikahan pada umumnya, yang menariknya lagi juga adalah bahwa dalam acara pernikahan tersebut juga ada menteri-menteri yang terlibat langsung dalam acara pernikahan Kaisang dan Erina tersebut. Seperti ada contohnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebagai saksi dari calon mempelai putri, dan juga ada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai saksi calon mempelai pria. Nah, jadi kita doakan ya semoga acara pernikahan putra dari presiden ini berlangsung aman ya. Jadi Amin. semua Royal berbatik ya, berbatik Ya, di sana ya, pakai pada batik. hari pernikahan. Itu dia bahagia. Bahagia Itu tentang sekali. bahagia. Bahagia. Itu tentang bahagia. Kita juga doakan semua orang bahagia. Ya, semoga Ya. Kaisang dan juga Erina hidup bahagia sehingga ke Amin. syurga. Til Amin. jannah orang kata. InsyaAllah. Jannah. Baik. Amin, Itu amin. kita nak berbalik dengan Baik. cerita di Malaysia pula. Berita dari Kuala Lumpur, TikTok, Nazira. Bercakap tentang TikTok, saya nak tanya dulu Demi dan juga Nita, Iya, ada apa-apa TikTok? nih? Ada TikTok? Jangan lupa di follow ya. Ziana dan Ya. Nazira follow. Saya ada tapi videonya enggak ada, sikit je, ada 2 je. Dia ada banyak. Kalau Nita banyak videonya Nita. Dia banyak. Sebab banyak belum kali. mahir lagi. Okey, kita kongsi tentang Ya. TikTok ni, di mana TikTok jalin kerjasama dengan MCMC untuk membendung kandungan provokatif ya. Jadi MCMC ni sebenarnya dapat membendung segera penyebaran kandungan yang berunsur provokatif, ekstremis ataupun apa saja yang boleh mengundang perkara yang negatif di media sosial. Jadi menurut Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi Muhammad Fazil, hasrat dan komitmen penyedia aplikasi itu dinyatakan dalam sesi perjumpaan beliau dengan pihak TikTok serta MCMC pada Isnin 5 Disember. Okey, ada hasil perbincangan itu Ziana? Okey, hasil perbincangan ini pihak TikTok dinyatakan turut menyatakan hasrat serta komitmen untuk jalin kerjasama strategik dengan Kementerian Komunikasi Digital melalui MCMC untuk segera bendung dan membantu penyebaran
penyebaran kandungan yang berunsurkan provokatif yang juga bersifat ekstremis di media sosial yang pastinya mengganggu keharmonian pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia. Dan selain TikTok ni turut dinyatakan oleh Yang Berhormat Ahmad Fahmi juga adalah akan adakan beberapa siri perjumpaan dengan penyedia platform media sosial. Ya, dan yang paling penting membantras isu penyebaran kandungan berunsur provokatif ataupun yang boleh menggugat keharmonian serta menyentuh sensitiviti kedudukan institusi raja, agama dan bangsa dengan segera. Itu antara yang diberi penekanan sepenuhnya. Jadi TikTok kita ni Ziana, dia tak samalah. TikTok kita ni kadang-kadang untuk suka-suka, Betul. Ya. nak kelakar, nak kongsi info. Kalau Nita kongsi TikTok apa? Dari segi kontennya apa, kandungannya apa? Macam-macam kah? Kandungannya happy-happy saja sih. Happy-happy. Menyanyi Happy-happy mungkin ya, aja. menyanyi. Penyanyi. Hidden gem. Wah. Terus Okeylah, saya nak tengok. kuliner. Saya nak follow Terus TikTok. joget-joget ya. Iya, betul. Saya nak follow Nita sekarang. Kalau Ziana dia banyak juga kongsi info pun ada. Betul. Kalau konten untuk saya sendiri punya TikTok, biasanya saya akan lebih kepada kandungan dari segi tempat kerja. Kita share apa yang kita lakukan, rutin harian. Ada orang guna TikTok untuk berniaga. Ada orang guna TikTok untuk berkongsi kata-kata motivasi. Ataupun macam. tazkirah. Tapi Demi kongsi apa Demi? Demi. Nak follow ni. Aduh, kalau saya TikToknya masih sepi, tidak ada video-video. juga. Mungkin Apa kamu biarkan dia sepi? Sepi Tidak seperti tanpa Nita mungkin TikTok. yang ramai gitu. Alah, sepi Tapi tak apa emang kalau kabar saya lah, sendiri udah setuju Demi. sih. Ya, Okeylah kita follow jugalah Demi dengan Nita. Okey. harus. Terus, Terus ni tengah cari ni Nita ni. Okey, kita nak terus ke segmen seterusnya. Masih lagi untuk laporan dari Indonesia, Jakarta. Demi atau Nita nak kongsikan? iya. Kabar yang kedua ini adalah Bank Indonesia di mana akan meluncurkan rupiah digital, yaitu rupiah atau Central Bank Digital Currency atau CBDC ini berbeda dengan uang kartal atau rupiah fisik. Rupiah digital dapat digunakan untuk alat pembayaran sah di dunia maya. Ya, Gubernur BI atau Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, rupiah digital memiliki keunggulan dibanding uang kartal atau rupiah fisik. Pasalnya rupiah digital dapat digunakan langsung untuk bertransaksi secara digital, seperti misalnya untuk membeli barang di metaverse. Iya, benar. Dan juga alasannya kenapa BI mengeluarkan rupiah digital tersebut adalah yang pertama, karena Bank Indonesia adalah salah-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan mata uang di Indonesia, termasuk rupiah digital ini. Lalu yang kedua juga karena Bank Indonesia ingin melayani masyarakat, di mana saat ini masyarakat tidak hanya membutuhkan pembayaran dengan mata uang fisik atau kertas saja. Lalu yang terakhir juga ialah pengembangan digital rupiah ini bisa mempererat kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Wah, tentunya pasti lebih menyenangkan ya. Selain mempermudah masyarakat dalam berbelanja di dunia maya, tapi sebenarnya rupiah digital itu seperti apa, Dem? Nah, sebenarnya sama saja nih. Rupiah digital ini juga memuat fitur-fitur yang ada pada rupiah kertas seperti gambar pahlawan, kesenian, kekayaan alam, dan juga sebagainya. Tapi dalam bentuk kode yang terenkripsi. Nah, kode ini dibuat oleh tim khusus sehingga kodenya hanya diketahui oleh Bank Indonesia saja. Berarti berbeda dengan cryptocurrency. Beda dong. Kalau kripto ini tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia dan hanya berlaku sebagai aset. Jadi ingat hanya sebatas aset saja. Sedangkan rupiah digital ini seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah alat pembayaran yang sah, sama seperti saat kita menggunakan uang fisik. Yang berbeda hanya kita menggunakan bentuknya secara digital saja. Nah, kalau Malaysia sendiri bagaimana Ziana dan Nazira? Dia Apakah macam mungkin ada e-wallet hal ke? serupa juga? Wallet. Dia Oh, macam ya. kita panggil e-wallet. Maknanya urusan jual beli Tanpa tu tunai. tanpa tunai secara digital saja, online kan. Jadi senanglah kita rasa selamat daripada pencapek apa? Betul tak? Pencuri. Apa tuh? Pencuri. Pencuri di sana kita panggil apa? Di sana di Jakarta. Pencuri juga Indonesia. sama. Pencuri juga. Iya. Bukan pencopet ke?
Pencopet mungkin lebih ke apa ya, lebih orang-orang yang mencuri uang langsung mungkin ya kalau pencopet itu, tapi ya secara umum ya sebutnya pencuri secara umum mereka. begitu. Betul lah pencopet lah kan. Okey, sebab Betul. sekarang ini kita tidak mahu menggunakan ataupun memegang Ya, wang betul. tu secara fizikal Hmm. tunai kan. Kalau nak berbelanja lebih baik secara dalam talian sahaja. Sebab itulah sekarang kerajaan Malaysia juga kan dah beberapa tahun sebelum ini kalau ada bantuan disalurkan juga menerusi dalam talian menggunakan e-wallet ataupun iya, e-tunai iya, itu betul. sendiri. Ya. Tapi sebenarnya bila kita guna e-wallet ni, benda yang kita tak boleh tinggal handphone, bukannya purse, Handphone. bukan lagi bag duit ke apa ke kan, betul tak? Kalau handphone tertinggal macam susah sedikit nak bergerak. Ya, Susah susah. banget. Udah nggak bisa apa-apain kalau handphone tertinggal. Ya. Habis kalau dahulunya tertinggal benda lain tak apa, tapi sekarang ini Ya. zaman sekarang saya rasa kalau nak pergi kerja atau pergi mana-mana Handphone. tertinggal telefon Patah bimbit balik. kita sanggup patah balik untuk ambil sebab segala-galanya ada dalam handphone kita. Ya, Betul. betul tu. Ya. Tak bawa duit tak apa, kena bawa handphone. Iya, Ya. betul. Okey. Sama seperti itu juga. Okey, lagi kita nak kongsikan ini juga Ya. kabar gembira, sesuatu yang menggembirakan. Dalam Malaysia Book of Records di mana Olivia Nicholas yang akan mewakili Malaysia ke pertandingan Ratu Cantik Miss World di Las Vegas pada bulan ini sudah pun melakar nama sebenarnya dalam Malaysia Book of Records, dan dia adalah peguam yang berusia 30 tahun dari Ipoh Perak yang dinobatkan sebagai Mrs Malaysia World, dan pada Oktober lalu yang mana mencipta rekod negara apabila mengenakan busana kebangsaan yang dihiasi dengan shilling 5 sen terbanyak. Shilling 5 sen dekat bajunya ada sebanyak 10,000 keping. Bayangkan macam mana dia pakai tu. Jadi busana yang dipakai beliau pada pertandingan Miss World 2022 pada 17 Disember nanti yang dipaparkan pada malam 5 Disember, di mana Olivia menggayakan pakaian itu menggabungkan elemen tradisional Sabah dan juga Sarawak. Serta ada juga mencipta sejarah dalam pertandingan Ratu Cantik Malaysia apabila beliau muncul sebagai Ratu Desta Siga. Desta Siga ni iaitu kain tenunan bentuk asli yang berasal daripada masyarakat Kadazan Dusun di Sabah dan digunakan sebagai hiasan kepala semasa upacara tradisional. Dan mereka dari Sarawak, Saran Anak Lagung telah mencipta kostum itu sebenarnya, dan kalau menurut pengarah kebangsaan Miss World Sdn Bhd Datin Harvin Kaur, Olivia ni akan bersaing dengan wakil dari lebih 60 negara untuk merebut mahkota Miss World 2022 di Las Vegas dari 10 hingga 17 Disember nanti. Itu yang menariknya, yang menjadi tumpuan juga bila kita panggil mereka yang cantik ni kan, tampil untuk sesuatu cantik. pertandingan. Apa yang kita perhatikan adalah bukan sahaja paras rupa, tapi dari segi busana yang digayakan. Demi sendiri, bila perempuan cantik kan. Iya, Demi pasti juga. tentunya kan Okey. busana itu ini ya apa ya, ya kesan pertama mungkin ya dari seorang. Impressionnya, Iya, melihatnya first ya. impression. Jadi penting juga busana itu. Tapi banyak juga itu ya, 10,000 keping ya. Iya loh, Berat banyak nggak ya Ziana dan Zira? Kali ringan kali ya. Iya. Ziana pakai, saya rasa Ziana rasa berat. Seberat mungkin. 5 sen kecil saja. 5 sen tu kecil saja. Tapi Iya, dia iya, unik iya. lah. Maksudnya bila dia hias macam tu seolah-olah menggambarkan duit 5 sen yang terbanyak itu membuatkan bajunya tak lari, tetap tradisional, dan nampaklah watak yang dibawa itu busana kebangsaan yang dipakai oleh Miss Olivia itu. Betul, menggabungkan elemen Ya. Sabah dan Sarawak, Ya. tapi menggunakan shilling 5 sen sebagai hiasan untuk busana yang digayakan. Ya, kalau sebelum ni mungkin labuci je kan, betul tak? Labuci atau manik-manik. Jadi bila duit ni dia nampak unik lah. Boleh lepas ni kita letak dekat tudung lah Ziana. Cantik juga. Nanti kita juga Tapi letak berat saja lah. di mana-mana. Coba kita Okey, tengok. saja. Nita, saya nak tanya, kalau Ya. di Indonesia biasanya apa antara pertandingan? Ada Ratu Cantik ke apa ke dalam kalangan ada. masyarakat di sana? Biasanya Putri mereka Indonesia menggunakan ya. Iya, Putri Indonesia. Putri Indonesia. Asliannya Semuanya ke? dinilai ya, dari baik inner yang terpancar ya aura-auranya. Terus Terus cara dia berkomunikasi IQ-nya. ya, IQ. Tak hanya busana ya, Iya, tak hanya tak busana, hanya tapi busana. lebih keseluruhan Ziana dan Nazira. Itu juga sama sepertinya menggunakan pakaian-pakaian menarik juga ya. Ya. Memang didesain khusus untuk ditampilkan dalam acara tersebut. Saya nak kongsi sedikit lah. Saya tak ingat tahun bila saya pergi ke Bandung. Saya jumpa ramai sangat wanita Indonesia di Bandung cantik-cantik. Semua Kenapa ya? cantik. Kenapa ya? Tua kelihatan Coba cantik. bagaimana yang orang Bandung? Mari kita Di tanya Bandung. Remy. Betul, Iya, betul. mungkin Remy karena- dari Bandung. Kenapa ya? Iya, kalau saya dari Bandung Nazira. Betul Ya, tak mungkin ramai karena wanita apa ya, Karena cantik? mungkin
mungkin bisa dibilang ya mungkin perawatannya juga ya, pastinya kembali lagi ke perawatannya, dan juga mungkin karena udara di sana dingin sehingga mungkin wanita-wanita di sana jarang berkeringat mungkin ya, sehingga make upnya masih tetap terjaga, dan juga ya penampilannya tentunya pasti semakin menarik juga. Mungkin Sebab bila seperti saya itu pergi mungkin. bila saya nak pergi karena hanya belanja, tidak berkeringat ya. Iya kan. saya nak pergi belanja Beda dengan Jakarta kan panas. saya nak pergi belanja di Pasar Baru, saya jumpa Ya. wanita-wanita cantik. Jadi saya ingatkan dia artis, saya ingat dia selebriti, dia pelakon ke apa. Rupanya dia cuma penjual saja tapi cantik-cantik wanita di Ya. Bandung. Ya. Okey, kalau Indonesia biasanya selain daripada Bandung, daerah mana, kawasan mana lagi yang biasanya ramai Wah. wanita-wanitanya cantik-cantik belaka? Manado ya. Oke. Manado. Okey. Dia lebih ke putih ya, apa Iya. ya? Putih ya? Mereka mix ke kulit- apa? kul- Ada campuran ke? Ada mix Nah, tak? tidak. Ada. Tidak. Jadi kayak ton kulitnya tuh putih. Iya, lebih putih ya. Lebih putih Manado. Jadi Bandung, Manado. Terus, Atau Bali juga cantik-cantik sebenarnya. ya, Bali ya? Bali juga cantik-cantik. Kalau Bali lebih ke langsing-langsing kayaknya. Pernah juga ke Bali tu, tapi saya rasa Bandung paling cantik. Tapi tak tahulah. Bali. Tetap Remy, Bandung. betul tak Remy? Iya, Iya. betul, Demi. saya sepakat. Tapi di sini yang paling Sepakat, cantik Demi ya. Jangan Demi dong, paling cantik ya? jangan dong. Ya, pastinya Demi. Demi sentiasa cantik. Okey, tu yang cantik yang bahagia telah pun kita kongsikan. Kejap lagi Iya. kita kembali ya untuk sama tapi tidak, Tidak serupa. Sebenarnya penerbit kita ada kongsi ni 4 alasan mengapa wanita Manado itu cantik-cantik. Okey. Apa dia? Kenapa? Bikin para jejaka terpikat. Jatuh hati ni kan. Kita nak kongsilah sedikit. Ya, Tapi masih. kalau saya baca salah beritahu ya. 4 alasan antaranya Silakan, salah silakan. satu sebab ia terletak di wilayah Sulawesi. Kota Manado atau Manado adalah ibu kota provinsi Sulawesi Utara, dan satu punya darah keturunan Belanda. Betul ya, Demi? Ya. Atau wanita? Ya. Ya. Dan kedua berkulit putih mulus, dan juga itulah antara sebab-sebab tu kan. Kebanyakan mereka ni menjaga Banyak ya, kulit. banyak. Mungkin juga kerana faktor pemakanan Kawasan dan sebagainya, sejuk kan? Iya, betul, makanan pun sih, betul. sejuk. Dan persaudaraan mereka kebanyakannya dari bangsa Cina ada, Arab ada, para pelancong Ya, pun betul, ada. betul, Itu dia. Cina. Kongsikan Wah. sama tidak serupa. Okey, apakah perkataan ataupun yang kita nak kongsikan hari ini untuk sama tapi tidak serupa lebih kepada makanan? Ya, cakap Wah. pasal makanan ni, saya percaya ramai di antara kita suka makan sate. Saya suka makan Wah. sate. Kan. Yeah. Suka sate apa? Saya suka sate ayam. Ayam Saya sate saya ayam. Suka, Sate ayam. Sate ayam. Ya. Oh, berarti kita makan Sate sate ayam ayam. semua. saya suka ayam dan sate babat. Kita Oh. panggil Babat. perut kat sini. Di Indonesia panggil babat kan? Babat perut. Iya, betul. Babat Betul tak? kayak Isian perut kan, isian ya. usus. Demi tahu kan? Okey. Iya, saya juga Baik. suka sih, saya juga suka. Cinta babat. Cuman nggak Okey, bisa bab- banyak-banyak kolesterol. Darah tinggi Itulah. langsung. Okey. Kita tahu kan sate ni makanan kegemaran kebanyakan rakyat Malaysia, dan sate juga sejenis makanan yang dicucuk dengan lidi. Lepas tu daging yang dicucuk ataupun ayam tu dicucuk pada lidi dan di kepala dan dibakar menggunakan api arang kayu. Dibuat melalui kacang yang ditumbuk lumat, digaul serta dimasak dengan pelbagai herba lah. Jadi didapati sate dihidang dengan bawang merah, ada timun ada, selain ada. ketupat nasi dan Ya. juga nasi impit dan juga lemang. Sedap, memang sedap. Itu sate kat Malaysia lah. Sebenarnya Ada apa sate lagi? ni bukan saja ayam. Biasanya yang kita gunakan daging. Ada setengah orang memilih makan sate arnab, daging arnab pun ada. Pernah jugalah termakan dulu. Kalau ayah saya sebut itu sate anak, saya tak makan. Daging Tapi dia agak suruh liat, makan dulu. agak liat sedikit. Agak liat. Dia kata makan dulu. Kita pun makan lah. Rupa-rupanya daging anak. Tak apalah, dah kenyang dah. Sate kambing. Betul. Tapi saya tak pernah rasa yang kambing tu. Oh tak boleh makan. Tak. Tapi biasanya kalau sate, kalau di Malaysia ni, kalau ada majlis ya, keramaian, biasanya kita akan adakan menu sate. Nampak grand macam tu. Apatah lagi kalau kita ada yang bakar secara langsung macam tu dekat majlis, lagilah meriah. Dia bau Panas. asap tu sehingga menusuk hidung,
ada Ya. satu majlis kalau di Malaysia biasanya. Lagi-lagi hari raya. Ya. Kalau di sana bagaimana sate Indonesia? Bagaimana Wah. Demi ataupun Nita? Sama juga ya sebenarnya. Sama. Sama. Cuma aku baru dengar deh sate babat. Sate babat. Biasanya kalau Kami kat kalau sini di panggil Jakarta, sate perut lah. Perut. sate perut. Sate perut. isi Kalau perut. kalau di Indonesia babat itu jadikan soto nggak sih? Iya soto. Isian- Tapi mungkin juga ada juga yang Sate isian babat. perut itu. Ada ya. Iya. Iya. Di Sate kedai kikil sate kali ya? di sini, bila Bisa saya sebut gitu. sate babat tu maknanya sate perut lah. Kat sana Sate tak panggil usus. sate babat Usus ya? Nah. Oh, sana sate usus ya? Sate usus ya. Usus juga Usus, sering jadikan usus. sate. Usus. Sate. Bubur ya? Ya. Oh, okey. Iya. Ini pertama kali saya dengar sate usus. Ada kan sate usus. Sate usus Ya. biasanya temannya bubur ayam. Mhm. Iya sih. Iya, di additional. Okay, additional information juga di sini. Okay, kongsilah sedikit tentang sate kalau di Indonesia ni. Apa mungkin ada bezanya kalau di sini kami menggunakan kuah tu, Kuah kacang. kuah kacang. Kalau di sana Hmm. sama ke? Sama, Sama tapi juga. tapi bisa juga dengan kuah kecap terus diirisin Oh, bawang, cabai. oke. ya. Nah, jadi sate juga ada- biasanya disajikan menggunakan bumbu kacang dan kecap, meskipun beberapa Mhm. juga mungkin hanya ada kecap saja. Mhm. Tapi kalau di Malaysia Mhm. apakah kecap saja atau dengan kacang juga ya? Karena kalau di Indonesia bisa Mhm. dicampur atau dipisah hanya kecap saja. Kuah kacang ditumis dulu dengan Santan. dengan Dan santan, bawang. ada ditumis dengan sambal bawang, sambal merah tu. Betul. Jadi warna Ya. dia warna coklat. Kalau di Indonesia, kalau tak silap saya tengok ada kuah dia macam warna merah-merah sedikit. Kenapa ya? Oh, Tak merah ke? merah-merah ya? Kesalah. Oh, ada juga yang sekarang mulai Oh, mungkin sate Padang. sate Padang kuahnya bukan kuah kacang, dia Iya, kayak meskipun apa, bukan kuah kayak kacang. agak kental. Iya sih. Nah, kalau yang Oke. merah-merah mungkin sate taichan kali ya. Oh. Kuahnya kan sambal Iya, iya, sambal sama- saja tapi sama. tidak Ah. menggunakan kacang. Iya, ya memang Jadi- banyak sih ya sate ada sate Hmm. Padang, sate Taichan dan tapi memang Hmm. secara umum menggunakan sama seperti apa tadi kuah kacang itu Ya. sama. Tuh, jadi kalau di Indonesia tuh sekarang udah lebih variasi karena ada si taichan itu yang merah-merah. Oh. Tapi kalau di Malaysia itu kan oke. tadi saya dengar menggunakan apa ya daging arnab. Arnab tuh apa ya? Arnab, rabbit. Iya. Arnab Oh. yang Oh iya, sama, sama, berbulu sama, putih tu. sama. Di Indonesia Arnab itu juga rabbit. ada. Itu rabbit. Di puncak ada sate kelinci. Oh, apa tu nama kat sana? Sate Kelinci, kelinci. sate kelinci. Kelinci. Kelinci tu Arnab Iya. lah ya, sate Arnab. Oh, sate Ya, kelinci. si rabbit. Arnab rabbit. Okey, kalau pergi ke sana, ke sana, nak makan sate, kat mana yang paling popular, paling sedap? Ha. Wah. Sate. Bagi satu pot, kat mana paling sedap kalau nak cari sate di Indonesia? Di Jakarta, ya. Nita mungkin tahu nih. Ayam. Sate ayam. Sate ayam bumbu kacang. Di mana? Kawasannya? Yang paling enak ya? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat banyak. Jakarta Pusat. Oh, okey. Jakarta Pusat itu di Jakarta Selatan tapi tidak kuah kacang itu yang kuahnya merah-merah. Oh, Banyak Taichan. itu taichan. Oh. Tapi coba kalau nanti Ziana dan Nazira cobalah sate taichan Jakarta. Okey. Iya. Ya, Kita boleh coba. oke. Kita boleh coba Ya. nanti. Saya dah lapar. Okey, rasa macam nak cari sate. Ada tak sate tengah hari ni? Tak ada. Tak ada. Sebelah malam, petang malam baru ada sate biasanya. Iya, Kalau benar. ada Ya, kena pergi biasanya dekat memang highway. malam. Tapi ada beberapa restoran yang memang menyediakan menu sate Ada. ayam. Iya. Ya, itu. Okeylah. Okeylah, tak nak cakap pasal makan. Nanti lapar. Lapar. Dah sampai Iya. sore. lapar. Sudah masuk jam Okey. istirahat. Okey, apa pun terima kasih banyak-banyak Nita dan Terima Denny. kasih. Terima kasih. Diana, Terima kasih juga Nazira. untuk Pak Heri Terima kasih. Dwinanto. Baiklah, sekian dulu untuk Suara Serumpun musim ketiga episod ke-7. Saya Ziana Nasir. Dan saya Nazira Nora. Bye-bye Demi. Bye-bye. Bye, Dah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.